Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan kasus dari adik Nizam Syafei di Sukabumi, Jawa Barat, di mana hari ini ada pemeriksaan terbaru yang dilakukan oleh Polres Sukabumi terhadap ayah kandung dari Nizam, Anwar Satibi. Informasi ini disampaikan secara langsung dari kuasa hukumnya, Kang Deddy Setiadi, yang mengatakan bahwa memang betul kliennya hari ini direncanakan akan diperiksa oleh penyidik di Polres Sukabumi terkait dengan laporan dari sang ibu kandungnya Nizam atau mantan istrinya yang ada laporan dugaan terkait dengan pasal yang penelantaran. Ada beberapa poin yang disampaikan di sini, kesannya kalau aku tangkap ya, dari Kang Deddy Setiadi ini, kuasa hukumnya Anwar Satibi, kok kayaknya sejumlah lembaga ini seolah-olah pengen memberikan kayak tekanan kepada penyidik gitu loh, agar laporan dari Anwar Satibi itu tidak diproses terlebih dulu, tapi diproses terlebih dulu adalah laporan dari ibu kandungnya Nizam karena ada temuan dari sejumlah lembaga, misalnya adalah dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Komisionernya, Diah Puspitarini, mengatakan dengan tegas pada saat rapat dengan anggota Komisi 3 DPR RI dan juga di sejumlah media, indikasi sangat kuat bahwa ayah Nizam ini turut andil dalam rentetan peristiwa kekerasan yang dugaannya dialami oleh Nizam, kurang lebih hasil temuannya 4 tahun terakhir. Dilakukan dugaannya sejak Nizam itu berusia 9 tahun dan berpulangnya kan pada hari tanggal 19 Februari 2026. Usia Nizam sudah masuk 13 tahun. Apakah ini betul atau tidak? Kemudian kita pengen tahu bagaimana nih anggota komisioner KPAI bisa menemukan temuan tersebut dan menyampaikannya langsung ke Komisi 3 DPR RI dan juga lembaga terkait. Menurut mereka adalah karena hasil penelusuran dari keluarga besarnya, Ua, yang disebutkan di situ, di mana lokasi tempat tinggalnya juga menjadi dekat dengan makamnya Nizam sekarang, plus juga dengan sejumlah tetangga. Dikatakan temuannya menunjukkan bahwa pada saat keluarga besar mengingatkan kepada dugaannya ayah kandung Nizam tersebut untuk tidak melakukan hal-hal fisik tersebut, jawabannya dikatakan bahwa itu anak saya, itu urusan saya. Dan ditambah lagi dengan pasal dugaan penelantaran tersebut, 5 hari sebelum berpulang, menurutnya Nizam itu tidak dibawa ke rumah sakit, tidak mendapatkan perawatan yang memadai dari dokter. Apakah itu betul atau tidak? Ada beberapa poin juga dari pihaknya Anwar Satibi sudah memberikan kayak klarifikasi ya, bahwa ada temuan kan kalau dibilang tidak dibawa ke rumah sakit, sepertinya betul. Tetapi kan ada keterangan dari Kapolres Sukabumi AKBP Samian bahwa Nizam berpulangnya kan tanggal 19 Februari. Tapi ada 2 kali di tanggal 18 Februari ya, Nizam itu kan sempat dibawa ke tukang pijat. Nah, mungkin dengan latar belakang sosial ekonomi mereka, berpikir bahwa pijat itu adalah salah satu bagian medis, ya itu salah satu bentuk ikhtiar mereka sih buat menyembuhkan Nizam. Bahkan juga dikatakan juga temuan di sini bahwa sempat dibawa ke puskesmas ya, menurut Kapolres Sukabumi, dan sempat juga udah nggak panas lagi, tapi tiba-tiba badannya ngedrop setelah sang ayah pergi untuk memasang gigi karena tugasnya adalah sebagai pasang gigi gitu. 30 jam kurang lebih pada saat pulang, kondisi Nizam sudah sebegitu memprihatinkan. Bukan cuma bagian dalamnya saja yang badannya panas, tapi bagian luarnya ada banyak sekali luka-luka yang melepuh teman-teman, di bagian kaki terutama, kanan dan juga kiri. Yang satunya itu kelihatan indikasi adalah kayak bekas hantaman, sementara di sisi yang lain dugaannya karena terkena air panas ataupun juga benda panas. Karena itu ada jelas lepuhannya. Nah, coba kita simak dulu statement dari Kang Deddy Setiadi, kuasa hukum Anwar Satibi. Apa yang disampaikan kesannya kok kayak kebakaran jenggot nih terkait dengan statement-statement disampaikan di Komisi 3 DPR RI. Katanya kan begini, waktu RDP, rapat dengar pendapat itu ya, kok ngomongnya begitu katanya buat anggota DPR. Katanya jangan proses dulu atau tunda dulu laporan baliknya dari bapaknya Nizam. Terus kan dibilang, kita ini kan negara hukum, nggak boleh seperti itu. Ya kalau aku tangkap dari anggota Komisi 3 DPR RI yang ngomong tersebut kan bilang bahwa
Jangan sampai kasusnya nanti seperti kasus yang ada di Yogyakarta begitu loh. Pelaku, keluarganya malah melaporkan orang yang menjadi korban. Kalau untuk case ini kan ya dari KPAI dan juga lembaga lainnya dalam rapat tersebut mengindikasikan bahwa bapaknya Nizam itu seharusnya nggak cuma terkena satu yang terkait dengan delik adalah dugaan penelantaran atau pembiaran, tapi juga pasal-pasal yang juga cukup berat ya, seperti ya kekerasan dan sama seperti si tersangka sekarang, ya Teni Ridasi harusnya mengarah ke sana juga. Kemudian dikatakan bahwa nggak boleh dong DPR dan juga lembaga manapun itu memberikan tekanan kepada penyidik agar tidak memproses laporan oleh klien saya itu adalah zolim katanya. Nah, dia bilang bahwa sekarang kan sudah ada tersangkanya, yakni adalah Teni Ridasi, istri dari Anwar Satibi. Bahkan dikatakan Teni Ridasi itu sekarang bukan cuma menjadi tersangka di satu kasus loh, tapi di dua kasus, artinya dia menjadi tersangka juga. Pertama adalah di tahun 2026 ini, di mana menyebabkan dugaannya Nizam berpulang. Bahkan juga dengan kasus di tahun 2024, di mana bapaknya atau suami dari Teni Ridasi sendiri sudah melaporkannya ke Polres setempat dan sekarang laporannya sudah naik dan juga ditetapkan sebagai tersangka. Diminta oleh kuasa hukumnya Anwar Satibi harusnya fokus saja kepada orang yang sudah menjadi tersangka aja. Kalau untuk bagian ini sih aku ya mungkin ada betulnya juga. Kenapa nggak fokus kepada tersangka? Tapi kalau aku flashback kembali dengan secara komprehensif, mereka memang fokus juga kepada Teni Ridasi tersangkanya. Tapi mereka pengen menjangkaunya tuh jauh lebih besar karena mereka punya beberapa bukti-bukti kuat nih menurut versi mereka bahwa dugaannya ayahnya Nizam juga punya peranan dalam peristiwa ini. Kemudian kuasa hukumnya menjelaskan begini bahwa itu ada yang ngomporin di belakangnya ibu Nizam. Saya justru kasihan sama almarhum karena tujuannya kan agar pelaku sebenarnya terungkap, sudah ada tersangkanya, tapi malah pengen memenjarakan bapaknya sendiri gitu. Menurut kuasa hukumnya bilang begini secara logika, mana ada sih orang tua yang katanya mau mencelakakan anak, katanya begitu, nggak ada sejarahnya. Terus orang dia disekolahkan, dipenuhi kebutuhan sandang, pangan, papannya, nggak masuk logika katanya. Kalau ada anak, orang tua maksudku, yang mau memperlakukan anaknya tidak pantas atau sampai berpulang seperti itu. Apakah ini sebuah statement yang satu tambah satu sama dengan dua? Menurut aku tidak, teman-teman. Ada banyak bapak dengan segala hormat ya. Kejadian-kejadian di mana orang tua, baik bapak atau ibu, yes, memang mereka bertanggung jawab secara materi, tapi juga mereka melakukan hal-hal yang tidak pantas tersebut. Itu ada banyak kasusnya. Ini bukan jaminan bahwa untuk ngebantah terkait dengan tuduhan dugaan penelantaran atau juga dengan yang keras-keras lainnya gitu, dengan statement ini nggak menjawab. Kalau kita lihat secara hukumnya, yang dilaporkan adalah penelantaran ya. Terus kalau mau membantah sebenarnya tidak betul klien saya itu menelantarkan anaknya gitu, pembiaran. Tidak betul. Ya ditunjukkan saja bukti-buktinya apa. Statement ini menurut aku tidak bisa ya menjadi salah satu alat bukti untuk ngebantahnya. Karena memang nggak seperti itu. Dunia ini bekerjanya, kalau kita punya orang tua yang ngasih makan, A, B, C, dan D, sudah pasti akan berbuat baik kan? Nggak seperti itu. Nah, kemudian juga, ini malah justru kayak ada serangan balik teman-teman. Justru yang menelantarkan menurut kuasa hukum dari Anwar Satibi adalah ibunya sendiri katanya. Kenapa? Pak Anwar itu yang cari duit dan ibu yang ngurus. Dulu aja yang urus neneknya, bukan dia. Oke, maksudnya gimana ini? Karena kalau aku lihat dari ibunya pun juga berada di ekonomi yang mohon maaf pas-pasan, bahkan juga pernah bekerja di luar negeri sebagai TKI atau TKW ya, dan juga menikah 3 kali pengakuannya. Punya anak juga dari beberapa suami tersebut. Artinya ekonomi ibunya pun juga kurang lebih mirip-mirip dengan Pak Anwar Satibi yang mohon maaf dikatakan ekonominya pas-pasan dan juga menikahnya 6 kali. Jadi mereka secara individu pun berada dalam kondisi yang kurang lebih adalah mirip-mirip lah. Kalau sebagai seorang laki-laki, mungkin Pak Anwar Satibi kan secara tanggung jawab, kalau aku lihat anaknya cuma satu ya Nizam ini yang berpulang ya. Tapi kalau dari ibunya, mantan istrinya maksudku, itu kan dia punya tanggung jawab dengan anak-anak yang lain juga. Plus apalagi dengan perempuan kan di daerah itu sebagian masih banyak yang terjebak dalam dunia patriarki. Perempuan tuh justru malah
banyak kerjanya. Cuman aku juga tidak membenarkan ya apa yang dilakukan oleh ibunya ya. Karena juga banyak yang menilai, kenapa sih ibunya ini membiarkan Nizam begitu tinggal sama bapaknya? Kenapa dia tidak mengurus? Aku rasa sih karena kondisi keluarganya pun juga pada saat masa-masa Nizam hidup juga nggak baik-baik aja kan, sudah punya dua suami lagi artinya, dan juga sempat keluar negeri untuk bekerja untuk mencari nafkah. Bebannya kan jauh lebih berat, makanya mungkin dipikir sama ibunya, daripada anak saya dititipin sama neneknya, nggak ada bapaknya atau nggak ada yang siapa ngejaga, ya udahlah kasih bapaknya aja, paling nggak dia berpikir bagaimanapun juga bapaknya akan sayang sama dia. Tapi ternyata dia menyesal nih di komentar-komentar terakhirnya. Kalau tahu Nizam akan seperti ini, saya nggak akan mau memberikan anak saya ke Nizam. Terus juga dikatakan dari kuasa hukumnya Anwar Satibi bilang begini bahwa ya harusnya kan yang ngurus itu adalah ibunya, bapaknya cukup ngasih uang aja. Nah ini mohon maaf nih sekali lagi, menurut aku di dunia parenting yang namanya ayah dan ibu itu punya peranan masing-masing. Tapi kalau peranan ayah fungsinya hanya ngasih uang doang, tidak ada kasih sayang, tidak ada perhatian, tidak ada hal-hal yang lainnya, aku rasa harus diperbaiki ya. Mohon maaf ya dengan pola berpikir yang seperti itu. Yang namanya seorang ayah memang kewajibannya memberikan nafkah, tapi juga harus memberikan perhatian, kasih sayang. Begitupun juga dengan ibunya. Ya, memang dari kejadiannya Nizam ini ya memang sangat prihatin ya. Banyak anak-anak di Indonesia yang mengalami seperti Nizam. Aku rasa sih kenapa kasus ini viral, karena memang fenomena gunung es, jadi bisa menjadi pelajaran bagi semuanya. Anak itu memang nggak cuma butuh masalah uang ya, tapi juga butuh ya kasih sayang dan juga perhatiannya. Tapi alibi dari Kang Deddy Setiadi, kuasa hukum Anwar Satibi bilang begini, mens reanya mana begitu, niat jahatnya itu nggak ada. Aku setuju sih kalau dibilang bahwa niat jahat bapaknya ke Nizam, aku yakin tidak ada sama sekali. Mungkin cara background sosialnya, pendidikan dan ekonomi pada saat melakukan pendidikan ke anaknya berbeda-beda. Aku yakin niat jahatnya tidak ada, tetapi kan dalam dunia hukum itu tidak harus dengan niat yang ada di hati kita, kan yang tahu diri kita sendiri. Hukum itu kan mencocokkan apa pasalnya, kata-katanya dengan perbuatannya. Kalau ngomongin niat, ya susah, karena niat itu ya hanya kita dan Tuhanlah yang tahu. Nah, kemudian juga meninggalnya Nizam itu bukan karena penelantarannya, tapi karena dugaan hal yang dilakukan oleh si tersangka. Ya, untuk bagian tersebut aku setuju juga, cuman untuk konfirmasinya harus ada data yang saintifik adalah terkait dengan data otopsi. Ada salah satu temuan terkait dengan dugaannya hatinya Nizam itu kuning yang mengindikasikan itu sudah sakit yang cukup lama yang tidak mungkin terjadi dalam sehari dua hari. Dengan temuan-temuan yang fisiknya aku rasa itu mungkin terjadi di 30 jam terakhir sebelum Nizam berpulang atau sebelum akhirnya ditemukan oleh sang bapaknya dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau untuk bagian dalamnya yang ada dugaannya hatinya menguning, itu kan jelas bahwa ada kesannya Nizam tidak mendapatkan perawatan yang maksimal begitu. Apalagi kuasa hukum dari sang ibu kandung kan mengatakan bahwa ya Nizam ini kesannya kayak ditelantarkan begitu. Justru malah kayak video yang viral ya waktu direkam sama si tersangka ibu sambungnya. Nizam lagi sakit, lagi selimutan, dia minta lampunya didimkan atau apa ya, dikecilin ya, biar nggak terlalu terang. Ibunya nyuruh malah apa itu suruh baca astagfirullah gitu kan, yang nyebut katanya. Itu adalah poin yang memprihatinkan. Dia juga tinggalnya bukannya di kasur, tapi malah dibawa. Ya aku nggak tahu kondisinya seperti apa. Cuman aku rasa kalau untuk kasur, masa tidak ada sih, ini yang kesannya ngebuat orang tuanya dari kuasa hukumnya bilang, anak lagi sakit kedinginan kok malah taruhnya di apa semen gitu, cuma dialasin dengan mungkin karpet yang kecil, yang tidak lembut, yang tidak empuk, itu juga menjadi salah satu poin. Nah, kuasa hukum dari tersangka, Teni Ridasi pun juga mengatakan bahwa dia pun juga sekarang menyerang sang suami atau bapaknya Nizam gitu ya. Bilang bahwa waktu Nizam sakit pun juga dugaannya diperlakukan hal tidak pantas. Misalnya dia yang misahin pada saat Nizam itu katanya mau dilakukan hal fisik di kamar mandi gara-gara sesuatu hal.
Begitupun juga sama, katanya bapaknya Nizam pada saat mau dibawa ke rumah sakit, Nizam itu sempat dimarahi dan dilempar dengan tas katanya. Ya, I don't know nih mana yang benar mana yang bohong karena kalau sudah mengurus masuk ke ranah hukum, aku rasa harus ada dua alat bukti yang kuat ya, terutama untuk bagian-bagian yang nanti akan menjadi salah satu poin dalam persidangan. Tahapan berikutnya apa nih selanjutnya? Tahapan berikutnya sih aku kayaknya kalau untuk tersangka yang sekarang ini, Tani Ridasi, kan dia terkena dua kasus ya, 2024 dan juga 2026 ini, jadi dia menjadi dua tersangka. Mungkin tahapan berikutnya alat buktinya sudah kuat, nunggu otopsi, akan diserahkan ke kejaksaan berkasnya, setelah itu menuju ke persidangan. Nanti akan terlihat apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kalau untuk penetapan tersangka lainnya, apakah mungkin bisa di tengah sidang ada tersangka menyusul gitu, ya bisa aja kalau ada dua alat bukti yang kuat, tapi nggak bisa ujuk-ujuk nanti misalnya mohon maaf ada tersangka baru dari kasus Nizam langsung lewat menuju ke persidangan, ya nggak bisa, harus penetapan tersangka dulu, diperiksa jaksa, baru sidang yang pertama di pengadilan negeri. Itu yang bisa aku update mengenai kasus Nizam Syafei di Sukabumi ini. Mudah-mudahan keadilan untuk adik Nizam segera terbuka, karena aku yakin ada kejadian atau kejanggalan dalam peristiwa ini yang menurut aku ada seseorang atau mungkin beberapa orang yang bertanggung jawab atas berpulangnya Nizam pada 19 Februari 2026 lalu. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.